Anggota semakin sore semakin syahdu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Rafli dari fraksi PKS, Ibu Direktur. Saya sedikit bercerita sejarah ya. Mungkin ini biar kita Ibu, biar ada semangat dasar gitu. Karena rutinitas kita rapat kan begini terus, tanpa ada ruh, semangat dasar kita jadi seremoni dan mengikuti rutinitas saja. Pada tahun 1947-48 saat Belanda hendak mengambil kembali aset perusahaannya, yaitu kilang-kilang minyak di Aceh Timur dan Pangkalan Berandan. Saat itu pemerintah pusat di Jakarta hendak melepaskannya kembali kepada Belanda. Ini sejarah, Bu. Tetapi beberapa tokoh Aceh saat itu di bawah pimpinan Tengku Amir Husin Al-Mujahid mempertahankan bahwa perusahaan kilang minyak aset Belanda di Aceh Timur itu tidak boleh dikembalikan kepada Belanda. Ini sejarah, Bapak. Aset itu adalah hak Aceh untuk melanjutkan operasionalnya. Lalu dalam beberapa kali perundingan Tengku Husin Al-Mujahid dengan pihak Belanda, akhirnya Belanda menyetujui aset perusahaan kilang minyak di Aceh Timur diberikan kepada Aceh. Maka Tengku Husin Al-Mujahid waktu itu ditunjukkan untuk menjadi pimpinan operasional kilang-kilang minyak peninggalan Belanda di Aceh yang berkantor di Rantau Kuala Simpang, Aceh Timur. Nah, dari dasar itulah kemudian pemerintah pusat secara pelan-pelan mengambil alih perusahaan kilang minyak aset peninggalan Belanda di Aceh Timur itu dijadikan badan usaha negara yang sekarang kita kenal dengan Pertamina di bawah BUMN. Dengan beberapa pemberian nama terlebih dahulu sebelum dinamai Pertamina. Pada tanggal 10 November-Desember 1957. Kantor operasional kilang-kilang minyak yang berpusat di Rantau Kuala Simpang yang dipimpin Tengku Husin Al-Mujahid kemudian dipindahkan oleh pemerintah pusat ke Medan. Dan Husin Al-Mujahid didepak keluar dari pimpinan awal yang telah berjasa besar dalam mendirikan Pertamina yang kini disebut sebuah BUMN. Yaitu Pertamina yang kita kenal sekarang. Beberapa aset milik Husin Al-Mujahid yang dulu dipinjam pakai oleh Pertamina di Rantau Kuala Simpang sampai sekarang tidak lagi dikembalikan kepada keluarga Husin Al-Mujahid. Ini hebat. Walaupun pihak keluarga Tengku Husin Al-Mujahid telah puluhan tahun menggugat Pertamina untuk ganti rugi kepemilikan tanah itu kepada keluarga Husin Al-Mujahid. Namun Pertamina tidak pernah menyelesaikannya sampai sekarang. Kalau kita berbicara Aceh, mungkin tidak lagi menjadi sebuah, mungkin generasi sekarang mungkin agak terkejut ya. Kalau kita melihat bagaimana Aceh memberikan peran penting untuk bangsa kita yang besar ini. Oke, itu sejarah. Nah, hari ini berulang lagi, Ibu Direktur yang terhormat, hari ini peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2015 ini sudah beberapa kali saya sampaikan bahwa di Aceh ada yang namanya BPMA, Badan Pengelola Migas Aceh sebagai regulator. Oke, kita sekarang bersyukur Pertamina sebagai existing yang ada di sana tidak ada masalah. Tetapi yang kita sayangkan adalah ruang pengawasan. Ruang pengawasan ini adalah perintah undang-undang tidak berlaku di BPMA. Bagaimana kita mempertanggungjawabkannya kepada rakyat, kepada masyarakat, sementara ruang pengawasannya di SKK Migas. Wilayah kerja Nusantara Pertamina setelah peraturan pemerintah ini ada,
Ini sudah tidak berlaku untuk Aceh. Ruang pengawasannya. Kita mau Pertamina terus ada di sana. Perusahaan-perusahaan lain terus ada di sana. Tetapi ada perintah undang-undang yang harus kita hormati. Janganlah terus berulang kekecewaan yang dibuat kepada Aceh. Nah, Soekarno mengatakan bahwa bangsa yang besar, bangsa yang menghormati sejarah. Itu saya harap ada kebijakan yang konkret, Ibu. Ini penting sekali. Kemudian ada beberapa hal penting juga menyangkut tentang PGE, Bu. PGE ini juga kita bersyukur bagaimana mengoptimalisasi infrastruktur yang ditinggalkan waktu mobil oil yang dulu. Kita juga senang. Ada perusahaan negara, Bapak Ketua yang terhormat, ada perusahaan negara kita yang bisa mengoptimalisasi ini. Tetapi perlu diperhatikan juga bagaimana keberadaan daripada BUMN dalam hal ini adalah PGE, anak daripada Pertagas, ini juga mampu memberikan multi efek yang besar untuk Aceh. Ada satu usulan, Ibu. Jadi mungkin ini dari ahlinya saya dapat informasi. Ada satu usulan. Bisa Aceh sekarang kita lihat bagaimana potensi perikanan, potensi yang lain-lain. Tetapi infrastruktur penunjang itu tidak ada. Kita bangun cold storage yang bagus, yang besar dengan keberadaan PGE yang ada di sana. Ini PGE sendiri sudah mengusulkan. Sementara Pertagas tidak merespon. Padahal modalnya sangat kecil. Cuma sekitar 100 miliar. Tapi bermanfaat untuk Aceh. Nah di sana ada Kek Arun dan segala macam. Lain lagi ceritanya tentang Elman dan segala macam. Lagi dan lagi Aceh terus dibiarkan seperti ini. Makanya saya menyampaikan ini penting. Bagaimana Indonesia harus kita bangun dengan semangat kedaerahan, apalagi Aceh. Kemudian saya menyampaikan aspirasi, Ibu. Aspirasi dari tenaga kerja ya. Tenaga kerja, ex-pekerja yang sudah bekerja 25 sampai 30 tahun. Dari tahun 1980, yang ini di PHK secara sepihak oleh Pertamina, sampai sekarang mereka tidak mendapat kepastian apa-apa. Ini lagi dan lagi saya sampaikan, tolonglah kita lihat persoalan ini dengan hati, Ibu. Bapak-bapak, teman-teman semuanya, penting bagi kita. Kita atraksi, ini kan atraksi kita, tapi substansinya bagaimana kita menghadirkan. Iya, ini atraksi. Menurut saya ini konser. Jadi kalau saya sebagai komposer, musik ini konser. Tapi ada pesan penting yang ingin kita sampaikan. Apa yang menjadi pesan pentingnya? Nah itu. Jadi menurut saya ini harus diselesaikan, Ibu. Ibu dapat data ini, Bapak-bapak mungkin? Tentang jumlah. Ibu, kita boleh berkomunikasi, Ibu. Bantu, saya komunikasi dengan Ibu, termasuk PGE, yang kita minta bantu untuk mendirikan cold storage. Dari PGE-nya sudah oke, tapi Pertagasnya tidak memberikan lampu hijau. Ini penting, bukan untuk personal, bukan untuk seorang. Jadi kita mau ekspor dan segala macam. Ya Bu ya, ya Pak ya. Oke. Kemudian mungkin satu hal lagi saya ingin sampaikan tentang perusahaan pupuk Iskandar Muda. Pupuk Iskandar Muda. Nah jadi ini kan PIM 1 kan tidak ada pasokan gas PIM 1. Memang dari SKK Migas menjanjikan dari mana ini? Dari Tangguh Tren 3. Sementara itu kan belum produksi, Ibu. Ada nggak semacam inisiatif supaya pupuk Iskandar Muda yang infrastrukturnya sudah bagus ini bisa berproduksi? Ini penting menurut saya.
Jadi alhamdulillah sore ini saya sampaikan dengan